Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Gado-Gado. Ini adalah persiapan pretest UKG dan UP PPG khusus bidang studi agribisnis produksi ternak part 3. Jadi part 1 dan part 2 itu sudah launching sebelumnya, dan ini adalah part 3. Ya, saya minta dukungan kepada Bapak Ibu khusus yang mengampu bidang studi agribisnis produksi ternak atau Bapak Ibu yang mengajar bidang studi peternakan untuk tetap mendukung channel ini dengan cara subscribe, share, and comment ya. Jadi bisa di-share kepada Bapak Ibu yang belum melaksanakan pretest UKG dan UP khusus yang guru yang mengampu bidang studi peternakan atau program studi agribisnis produksi ternak ya. Siapa lagi kalau bukan kita sesama guru peternakan yang saling mendukung ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dengan cara mendukung channel ini dengan share nantinya akan bernilai ibadah bagi kita semua ya. Luar biasa dengan adanya part 1 2 dengan adanya persiapan pretest UKG dan UPPPG khusus part 3 ini bisa menambah wawasan bagi Bapak Ibu untuk persiapan pretest UKG dan UP nantinya khusus bidang studi agribisnis produksi ternak ya. Tak perlu saya basa-basi lebih lanjut lagi, kita masuk di soal-soal. Oke. Ya, nomor 1. Pak Ahmad Alwi merupakan seorang peternak sapi perah. Dalam proses perkawinan ternaknya, dilakukan perkawinan antara ternak produksi susu tinggi dikawinkan dengan ternak yang memiliki produksi susu tinggi. Apabila Pak Ahmad Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada adalah A. Assortative mating, D. Dissortative mating, C. Outbreeding, D. Crossbreeding, dan E. Inbreeding. Ya, jadi ini adalah merupakan soal host yang butuh peneraran. Seperti inilah model soal dalam pelaksanaan PPG, UP dan pretest ya. Jadi butuh peneraran yang tinggi supaya dapat menyelesaikan soal ini ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1 itu adalah A. Assortative mating ya. Di mana ya ada penjelasannya di sini. Assortative mating itu adalah pola perkawinan yang dilakukan pada ternak-ternak yang setara, yaitu memiliki keserupan yang fenotip yang merupakan ekspresi dari genotip. Jadi memiliki tingkat yang setara ya, dilakukan memiliki keserupan yang sama ya. Contohnya itu ya, sapi dengan produksi susu tinggi dikawinkan dengan sapi produksi tinggi, jadi sama-sama setara. Jadi itu intinya setara, selepel. Itu namanya assortative mating. Nah, lanjut, dissortative mating itu adalah lawan dari assortative mating. Jadi lawannya itu assortative mating itu adalah dissortative mating. Jadi lawan dari assortative mating. Nah, contohnya itu ya sapi produksi susu tinggi dikawinkan dengan sapi yang produksi rendah. Itu lawannya. Nah, oke. Jadi mungkin sudah dipahami untuk soal nomor 1 ya. Jadi betul-betul butuh peneraran ya. Kita lanjut soal kedua ya. Nomor 2, pola perkawinan ini dilakukan pada ternak-ternak yang memiliki hubungan kekerabatan yang jauh, dalam kurung tidak memiliki tertua yang sama sampai generasi ke-6 di atasnya, disebut A. Assortative mating, B. Dissortative mating, C. Outbreeding, D. Crossbreeding, E. Inbreeding ya. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 itu adalah C. Outbreeding. Nah, jadi outbreeding itu adalah pola perkawinan yang dilakukan pada ternak-ternak yang memiliki hubungan kekerabatan yang jauh. Nah, yang jauh dalam kurung tidak memiliki tertua sampai generasi ke-6 ke atasnya. Jadi itu. Jadi jawabannya untuk soal nomor 2 itu adalah C. Oke, lanjut. Nomor 3. Pak Ahmad Alwi mengajarkan mapel agribisnis ternak ruminansia pedaging. Dalam proses pembelajaran diajarkan sistem perkawinan pada ternak di mana
perkawinan dengan cara memanfaatkan pejantan unggul untuk meningkatkan keturunan ternak lokal natif. Apabila pahaman alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada adalah A. Outbreeding, B. Inbreeding, C. Upgrading, D. Crossbreeding, E. Assortative mating. Jadi model soal seperti inilah yang sering naik di dalam tes UPG dan UP ya, dan betul-betul penilaian yang tinggi yang dalam bentuk yang host. Jadi untuk jawaban nomor 3 itu adalah C. Upgrading ya, upgrading. Nah, di mana itu upgrading itu adalah memanfaatkan pejantan yang unggul untuk meningkatkan keturunan ternak lokal. Oke, lanjut. Nah, nomor 4. Yang manakah di bawah ini hasil perkawinan yang menghasilkan produksi susu yang paling tinggi? Nah, opsi A, Holstein Friesian kawin dengan Jersey. B, Holstein Friesian kawin dengan Asil. C, Jersey kawin dengan Asil. D, Friesian kawin dengan Jersey. Dan E, Holstein kawin dengan Asil. Jadi jawaban yang nomor 4 yang menghasilkan produksi susu yang paling tinggi adalah C, Jersey dan Asil. Nah, jadi ini adalah perkawinan antara Jersey dan Asil yang menghasilkan produksi susu yang paling tinggi. Oke, lanjut. Nomor 5. Perkawinan menyebabkan berkurangnya pasangan alel yang tidak sama atau meningkatkan keseragaman atau homozigositas dan menurunkan heterozigositas disebut A. Outbreeding, B. Inbreeding, C. Upgrading, D. Crossbreeding, E. Assortative mating. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 5 itu adalah B. Inbreeding. Inbreeding itu kawin dengan keturunannya antara induk dengan anakan. Nah, ini yang menyebabkan berkurangnya pasangan alel atau meningkatkan keseragaman atau homozigositas dan menurunkan heterozigositas. Nah, itu perkawinan inbreeding. Oke, lanjut. Ya, nomor 6. Adapun fungsi pakan sendiri adalah A. Untuk kelangsungan hidup ternak, kelangsungan hidup pokok. B. Untuk tumbuh dan perkembangbiakan janin. C. Untuk memproduksi susu. D. Reproduksi. E. Semua jawaban benar, semua benar. Jadi untuk soal nomor 6, fungsi pakan itu adalah mana jawaban yang benar untuk nomor 6 itu adalah E. Semua benar. Jadi opsi A, opsi B, dan opsi C, dan opsi D adalah merupakan fungsi pakan itu sendiri. Nah, baik untuk kelangsungan hidup atau hidup pokok, untuk tumbuh dan berkembangbiakan janin, reproduksi susu, dan reproduksi. Nah, itu adalah semua adalah fungsi pakan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 itu adalah E. Oke, lanjut. Nomor 7. Vitamin dibutuhkan untuk pertumbuhan. Beberapa berperan dalam absorpsi dan metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Jenis vitamin yang larut dalam lemak adalah AA, BD, CE, DK. E. Semua benar. Jadi untuk soal nomor 7, jawaban yang benar untuk jenis vitamin yang larut dalam lemak itu adalah E. Semua benar. Jadi jenis vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya itu adalah E. Semua benar. Oke, lanjut. Ya, nomor 8. Sistem pencernaan sapi pralaktasi dibagi menjadi 5 tahapan. Tahapan yang merupakan puncak produksi, cadangan energi digunakan untuk mengembalikan kondisi tubuh dari kekurangan nutrien terjadi pada A. 10 minggu pertama laktasi, B. 20 minggu pertama laktasi, C. Masa kering, D. Laktasi akhir, E. 15 minggu pertama laktasi.
Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 8 itu adalah A. 10 minggu pertama laktasi. Jadi pada waktu 10 minggu pertama laktasi ini ya, itu merupakan puncak produksi ya. Cadangan ini digunakan untuk mengembalikan kondisi tubuh dari kekurangan nutrien. Jadi jawaban nomor 8 itu adalah A. 10 minggu pertama laktasi. Oke, lanjut. Nomor 9. Umur poton pertama rumput gajah pada dilakukan untuk memacu pertumbuhan seragam dan memacu pertumbuhan anakan pada umur A. 60 hari, B. 70 hari, C. 80 hari, D. 90 hari, E. 10 hari. Jadi rumput gajah untuk pertama dipotong dilakukan untuk memacu pertumbuhan seragam dan memacu pertumbuhan anakan itu pada umur berapa? Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 9 itu adalah A. Pada umur 60 hari. Lanjut. Nomor 10. Rumput ini memiliki morfologi yang daun panjang dan sejajar, merumpun dan dengan lebat. Tinggi tanaman mampu mencapai 7 meter. Rumput ini juga memiliki bunga seperti bunga alang-alang. Jenis rumput ini adalah A. Rumput gajah, B. Rumput odot, C. Rumput setaria, D. Rumput bede, E. gamal. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 10 itu adalah rumput gajah. Jadi rumput gajah itu yang memiliki ciri yang merumpun dengan lebat, tinggi tanaman mampu mencapai 7 meter, dan juga memiliki bunga seperti bunga alang-alang. Oke, lanjut. Ya, nomor 11. Di antara jenis rumput di bawah ini, manakah yang memiliki protein kasar yang tinggi? A. Rumput gajah, B. Rumput raja, C. Rumput lapan, D. Rumput signal, dan E. Rumput odo. Jadi yang memiliki protein kasar yang tinggi itu di antara opsi itu adalah B. Rumput raja. Jadi rumput raja yang paling tinggi nilai protein kasarnya. Adapun penjelasannya itu ya ini seperti ini. Rumput gajah itu, kalau rumput gajah itu protein kasarnya 8,69. Rumput raja itu 11,68%. Rumput lapang itu 8,2%. Rumput signal itu 9,84 dan rumput odo itu 11,002. Jadi di antara jenis rumput ini rumput raja yang memiliki nilai protein kasar ya, di mana proteinnya itu 11,68%. Oke, lanjut. Nomor 12. Gambar jenis legum di bawah ini adalah ini gambarnya. Yang pertama opsinya itu A. Daun turi, Sesbania grandiflora, B. gamal, Bisidia sepium, C. Rumput signal atau rumput bede, Bastiaria decumbens, D. lantoro, Leucane leucopela, dan E. stilo, Stilasontes guinensis atau kacang stilo. Jadi gambar itu jenis legum itu adalah apa? Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 12 itu adalah A. Daun turi, Sesbania grandiflora. Oke, lanjut. Nomor 13. Nilai nutrisi hijauan dari hasil samping dan limbah pertanian yang paling tinggi serat kasarnya yaitu A. Daun ubi kayu, B. Jerami ubi jalar, C. Kulit ubi jalar, D. Jerami kacang tanah segar, dan E. Jerami kacang tanah. Jadi jawaban yang benar yang memiliki serat kasar yang tinggi dari hasil samping dan limbah pertanian yang paling tinggi serat kasarnya itu adalah D. Jerami kacang tanah segar. Ini yang paling tinggi serat kasarnya. Di sini ada penjelasannya. Daun hijau kayu serat kasarnya itu 14,93%. Jerami ubi jalar ini 16,20.
kulit ubi jalar 12,20%, jerami kacang tanah segar 30%, dan jerami kacang hijau itu cuma 22,5%. Nah, jadi yang paling tinggi itu serat kasarnya itu ada pada jerami kacang tanah segar. Oke, lanjut. Nomor 14. Pakan konsentrat untuk sapi perah periode 2 bulan sebelum beranak disebut A. Konsentrat kering bunting, B. Konsentrat laktasi, C. Konsentrat masa kering, D. Konsentrat darah, E. Konsentrat formula 2. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 14 itu adalah A. Konsentrat kering bunting. Jadi itu pakan yaitu konsentrat yang untuk sapi perah periode 2 bulan sebelum beranak. Nah, itu dinamakan konsentrat kering bunting. Oke, lanjut. Nomor 15. Pakan yang mengandung sumber protein tinggi dengan BK bahan konsentrat itu 89,5%, abu 7,75%, protein kasar 41,2%, lumat kasar 17,6%, serat kasar 7,91%, BTN 25,6%, dan TDN 92,8%, kalsium 0,39%, dan fosfor 0,84% terdapat pada A. jagung, B. biji kedelai, C. dedak padi, D. sorghum, dan E. bungkil kelapa. Nah, jadi ini yang mengandung sumber protein itu terdapat pada apa? Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 15 itu terdapat pada biji kedelai. Oke, lanjut. 16. Produk yang dihasilkan pada pengolahan gandum yang memiliki kandungan energi yang tinggi disebut A. polar, B. sorghum, C. gaplek, D. onggok, E. bungkil. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 16 itu adalah A. polar. Nah, jadi polar itu merupakan memiliki kandungan energi yang tinggi ya, dari hasil dari pengolahan gandum. Nah, itu adalah disebut polar. Ya, produk yang dihasilkan dari pengolahan gandum yang memiliki kandungan energi yang tinggi, ya, itu disebut polar. Oke, lanjut. Nomor 17. Diketahui beberapa data bungkil kedelai yang mana memiliki kualitas mutu 1. Nah, jenis bungkil kedelai, yang pertama itu bungkil kedelai A dengan kadar air maksimum 12%, abu maksimum 6%, protein kasar 56%, lemak kasar 2%, dan serat kasar maksimum 5%. Bungkil kedelai B, kadar air maksimum 13%, abu 5%, protein kasar 47%, lemak kasar 3%, serat kasar 6%. Bungkil kedelai C, kadar air maksimum 12, abu 6%, protein kasar 48, lemak kasar 4%, dan serat kasar 7%. Bungkil kedelai D, kadar airnya 13%, abu maksimal 6%, protein kasar 46%, lemak kasar 5%, serat kasar 6%. Bungkil kedelai E, kadar air maksimum 13%, abu 7%, protein kasar 47%, lemak kasar 2%, dan serat kasar maksimum 5%. Jadi yang mana memiliki kualitas mutu 1, mutu yang paling bagus di antara beberapa bungkil kedelai. Pilihannya itu A. bungkil kedelai A, B. bungkil kedelai B, C. bungkil kedelai C, D. bungkil kedelai D, dan E. bungkil kedelai E. Jadi jawaban yang benar yang memiliki kualitas mutu 1 itu adalah A. bungkil kedelai A. Nah, di mana kadar air maksimum itu 12%, abu maksimum 6%, protein kasar minimum 66%, lemak kasar maksimum 2%, dan serat kasar maksimum 5%. Nah, jadi jawaban yang paling benar untuk nomor 17 itu adalah bungkil kedelai A. Nah, adapun penjelasannya itu, tabel persyaratan mutu bungkil kedelai itu ada namanya mutu 1, ada namanya mutu 2. Pada mutu 1 itu
kadar air maksimum itu 12%. Kalau mutu 2 itu 13. Kalau abunya 6% dan untuk mutu 1 dan mutu 2 itu 8%. Poten kasar minimal untuk mutu 1 46% dan mutu 2 42%. Kalau lumat kasar untuk mutu 1 2% dan mutu 2 3%. Serat kasar untuk mutu 1 5% dan mutu 2 7%. Jadi jawaban yang paling benar untuk nomor 17 itu adalah bungkil kedelai yang memiliki kualitas mutu 1. Oke, lanjut. 19. Berapa perbandingan pakan hijauan dan konsentrat yang paling optimal untuk mendapatkan susu yang lebih baik? Hijauan 40% dan konsentrat 60%. B. Hijauan 30% dan konsentrat 70%. C. Hijauan 60% dan konsentrat 40%. D. Hijauan 70% dan konsentrat 30%. Dan E. Hijauan 50% dan konsentrat 50%. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 19 itu adalah perbandingan pakan hijau dan konsentrat yang paling optimal untuk mendapatkan susu yang lebih baik itu adalah C. Hijauan 60% dan konsentrat 40%. Oke, lanjut. 20. Pemberian pakan yang tidak seimbang menghasilkan beberapa masalah bagi produk sebagai berikut. A. Produksi susu rendah, pertumbuhan dan reproduksi buruk. B. Produksi susu lebih rendah dan dari potensi genetiknya. C. Panjang laktasi lebih pendek dan interval melahirkan lebih lama. D. Ternak lebih rentan terhadap gangguan metabolisme serta seperti demam susu dan ketosis. E. Semua jawaban benar. Jadi yang menjadi masalah apabila pemberian pakan tidak seimbang, jawabannya itu adalah semua jawaban benar. Jadi opsi A, B, C, dan D itu adalah masalah yang ditimbulkan apabila dalam pemberian pakan itu tidak seimbang, yang meliputi produksi susu rendah, pertumbuhan dan produksi buruk, produksi susu lebih rendah dari potensi genetiknya, panjang laktasi lebih pendek dan interval melahirkan lebih lama, dan ternak lebih rentan terhadap gangguan metabolisme seperti demam susu dan ketosis. Jadi jawaban untuk soal nomor 20 itu adalah E. Lanjut. 21. Penanganan pedet saat lahir yaitu kecuali, ingat ada kecuali. A. Bersihkan semua lendir dari mulut, hidung dan seluruh tubuh menggunakan handuk yang bersih. B. Memberikan pernapasan buatan bila pedet tidak bernapas. C. Melakukan pemotongan tali pusar sepanjang 10 cm dan diolesi dengan iodium untuk mencegah infeksi lalu diikat. D. Berikan jerami kering sebagai alas kandang. Dan E. Berikan kolostrum secepatnya paling lambat 3 hari setelah lahir. Jadi ingat ada namanya di sini kecuali. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 21 yaitu adalah E. Berikan kolostrum secepatnya paling lambat 3 hari setelah lahir. Itu kecuali ya. Jadi kalau penanganan pedet pada saat lahir, yang pertama itu opsi A, bersihkan lendir pada mulut, hidung, seluruh tubuh menggunakan handuk yang bersih, itu benar. Yang B, berikan pernapasan buatan bila pedet tidak bisa bernapas, itu benar. Lakukan pemotongan tali pusar sepanjang 10 cm dan diolesi dengan iodium untuk mencegah infeksi lalu diikat, itu benar. D, memberikan jerami kering sebagai alas kandang, itu benar. Jadi itu penanganan pada saat lahir. Di sini penjelasannya bahwa kolostrum itu diberikan 30 menit setelah lahir. Ingat, kolostrum itu diberikan 30 menit setelah lahir. Di opsi E, memberikan kolostrum secepatnya paling lambat 3 hari setelah lahir. Ini 3 hari. Jadi semestinya itu kolostrum diberikan 30 menit setelah lahir. Oke, lanjut. Nomor 22. Manajemen sapi darah lepas. Sapi umur 3-6 bulan diberikan pemberian pakan starter mulai digantikan dengan formula pakan konsentrat dengan komposisi pakan dengan kandungan A.
protein kasar lebih dari 16% dan total digestible nutrien TDN lebih dari 7%. B. Protein kasar lebih dari 18% dan total digestible nutrien TDN lebih dari 8%. C. Protein kasar lebih dari 20% dan total digestible nutrien TDN lebih dari 10%. D. Protein kasar lebih dari 18% dan total digestible nutrien TDN lebih dari 10%. E. Protein kasar lebih dari 16% dan total digestible nutrien TDN lebih dari 10%. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 22. Formula pakan konsentrat dengan komposisi pakan dengan kandungan pada masa starter, yaitu jawabannya itu A. Protein kasar itu lebih dari 16% dan total digestible nutrien TDN lebih dari 7%. Oke, lanjut. Nomor 23. Kandungan yang digunakan kandang komunal tile to tile dengan kemiringan lantai kandang 20% dengan kandang berukuran A 12 meter kali 7 meter kali 8 meter, B 12 meter kali 6 meter kali 7 meter, C 12 meter kali 8 meter kali 9 meter, D 12 meter kali 7 meter kali 7 meter, dan E 12 meter kali 6 meter kali 8 meter. Jadi jawaban yang benar untuk soal 23 dengan ukuran kandang pada kandang komunal tile to tile adalah B 12 meter kali 6 meter kali 7 meter. Oke, lanjut. Nomor 24. Anak kambing lahir setelah umur kebuntingan kurang dari A 148 hari, B 180 hari, C 200 hari, D 225 hari, E 250 hari. Nah, jadi jawaban yang benar untuk nomor 24 itu lahir anak kambing atau umur kebuntingan kurang dari jawabannya benar itu A 148 hari. Jadi masa kebuntingan itu kurang dari 148 hari untuk kambing. Oke, lanjut. Nomor 25. Manajemen pemeliharaan ternak kambing untuk dibudidayakan secara semi intensif dan insentif. Intensif, ternak selalu dikandangkan dengan pemberian rumput sebanyak A 10% dan konsentrat 1% dari bobot badan. B 10% dan konsentrat 4% dari bobot badan hidup. C 15% dan konsentrat 2% dari bobot badan hidup. D 15% dan konsentrat 4% dari bobot badan hidup, dan E 10% dan konsentrat 3% dari bobot hidup. Jadi pemeliharaan pada kambing itu secara semi intensif dan intensif. Ternak selalu dikandangkan dengan pemberian rumput sebanyak berapa? Jadi jawaban yang benar itu untuk soal nomor 25 itu adalah A. Jadi kandang pakan yang pemberian pakan atau pemberian rumput itu sebanyak 10% dan konsentrat 1% dari bobot badan hidup. Jadi itu untuk pemeliharaan semi intensif dan intensif ya. Ternak apabila dikandangkan dengan pemberian rumput itu sebanyak 10% dan konsentrat itu 1% dari bobot badan hidupnya. Itu untuk kambing. Oke, lanjut. Nomor 26. Untuk meningkatkan produktivitas pada kambing atau domba dewasa, maka pemberian pakan harus memenuhi kandungan A. Protein besar 20% dan TDN besar dari 75%. B. Protein besar dari 22% dan TDN besar dari 80%. C. Protein lebih besar dari 18% dan TDN lebih besar dari 75%. D. Protein besar dari 18% dan TDN 80%. Besar 80%. Dan E. Protein lebih besar dari 20% dan TDN lebih besar dari 78%. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 26 itu adalah C. Protein lebih besar dari 18% dan TDN lebih besar dari 75%. Oke, lanjut. Nomor 27. Proses lahirnya anak kerbau atau lama bunting pada kerbau yaitu A. 310 hari, B. 410 hari, C. 450 hari,
D 460 hari, dan E 480 hari. Jadi lama bunting pada kurba itu yaitu adalah A 310 hari. Oke, lanjut. Nomor 28. Kemampuan konsumsi bahan kering pada sapi perah yang sedang memproduksi susu bisa mencapai A 5% dari bobot badannya, B 4% dari bobot badannya, C 6% dari bobot badannya, D 8% dari bobot badannya, dan E 10% dari bobot badannya. Jadi jawaban yang benar untuk soal 28, kemampuan konsumsi bahan kering pada sapi perah yang sedang memproduksi susu bisa mencapai B 4% dari bobot badannya. Oke, lanjut. Nomor 29. Pak Ahmad Alwi mengajarkan mapel agribisnis Minangsia Perah. Dalam proses pembelajaran diajarkan adanya fungsi air sebagai penyeimbang di dalam ternak perah, di mana air sebagai penyeimbang dalam proses pengangkutan nutrien ke seluruh tubuh dan juga merupakan salah satu bahan dasar darah dan susu. Apabila Pak Ahmad Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada yaitu A. Transportasi, B. Buffer, C. Laktasi, D. Proses metabolisme, E. Pakan konsentrat. Ya, jadi ini nomor 29 ini ya, seperti soal-soal seperti inilah model soal hots atau soal yang butuh penalaran ya yang tinggi untuk menyelesaikannya. Jadi seperti ini kadang kita temui di soal-soal UKG dan UP ya, butuh penalaran atau dalam tingkatan soal yang HOTS ya. Jadi yang kita butuh betul-betul menalar untuk soal untuk bagaimana kita menyelesaikannya ya supaya benar. Jadi jawaban yang benar di sini adalah untuk nomor 29 itu adalah apa? B, buffer. Nah, di mana kata kuncinya itu air sebagai penyeimbang ya. Air sebagai penyeimbang. Diajarkan aja fungsi air sebagai penyeimbang. Di sinilah di mana air sebagai penyeimbang itu disebut juga namanya buffer atau istilah lain dari fungsi air sebagai penyeimbang itu adalah buffer. Oke, lanjut. 30. Dalam mempertahankan fungsi-fungsi tubuh seperti bernapas, menjalankan fungsi aliran tubuh dan sistem pencernaan serta kegiatan lainnya merupakan fungsi dari A. Energi, B. Protein, C. Mineral, D. Air, E. Serat kasar. Jadi jawaban yang benar untuk soal 30 ya, dia mempertahankan fungsi-fungsi tubuh seperti bernapas, menjalankan fungsi aliran tubuh dengan sistem pencernaan serta kegiatan lainnya merupakan fungsi dari A. Fungsi dari energi. Oke, lanjut. Nomor 31. Pak Ahmad Alwi mengajarkan mapel agribisnis Minangsia Perah. Dalam proses pembelajaran dijelaskan mengenai sapi perah yang diberi aktivitas merumput di luar kandang membutuhkan energi untuk hidup pokok dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan sapi perah yang hanya dikandangkan. Apabila Pak Ahmad Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka jawaban pilihan yang harus ada pada soal tersebut adalah A. Handling, B. Insentif, C. Semi insentif, D. Penggembalaan, E. Exercise. Ini seperti model seperti ini lagi soal-soal yang banyak kita temukan di dalam UKG atau UP ya, yang butuh penalaran yang tinggi. Yang ini adalah termasuk soal yang host yang membutuhkan penalaran yang sehingga kita kadang terkecoh dalam menjawabnya. Jadi untuk soal nomor 31 itu kata kuncinya itu aktivitas merumput ya, aktivitas merumput di luar kandang. Jadi apabila Pak Ahmad Alwi ingin membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada pada soal tersebut adalah apa? Jawabannya itu adalah exercise. Exercise itu adalah
Jawabannya E. Jadi jawaban nomor 31 adalah E, exercise. Nah, kata kuncinya itu aktivitas merumput. Oke, lanjut. Nomor 32. Produksi susu merupakan faktor utama yang paling dominan mempengaruhi terhadap kebutuhan titik-titik ternak. A. Protein, B. Mineral, C. Lemak, D. Energi, E. Serat kasar. Nah, jadi jawaban yang benar untuk soal 32. Produksi susu merupakan faktor utama yang paling dominan mempengaruhi terhadap kebutuhan apa? Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Kebutuhan protein ternak. Lanjut. 33. Salah satu nutrien yang berfungsi menjalankan fungsi rumen yang baik adalah A. Protein, B. Mineral, C. Lemak, D. Energi, E. Serat kasar. Nah, jadi salah satu nutrien yang berfungsi menjalankan fungsi rumen yang baik itu adalah apa? Jawaban yang benar itu adalah E. Serat kasar. Jadi ini serat kasar itu yang merupakan nutrien yang berfungsi untuk menjalankan fungsi rumen dengan yang baik. Jadi jawabannya itu adalah E. Serat kasar. Oke, lanjut. Nomor 34. Yang menimbulkan terjadinya asidosis pada ternak. Asidosis pada ternak adalah A. Pemberian pakan konsentrat yang lebih banyak dari hijauan. B. Pemberian pakan hijauan yang lebih banyak dari konsentrat. C. Pemberian kolesterol pada ternak. D. Pemberian antibiotik yang melebihi standar. E. Pemberian vitamin yang over. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 34. Terjadinya asidosis pada ternak itu adalah jawabannya itu adalah A. Pemberian pakan konsentrat yang lebih banyak dari hijauan. Jadi itu jawabannya. Terjadinya asidosis itu disebabkan karena pemberian pakan konsentrat itu yang lebih banyak dari hijauan. Penjelasannya itu bahwa asidosis itu adalah kondisi tingginya keasaman pada rumen, pH rendah kurang dari 6. Nah, inilah sebagai akibat dari pemberian pakan konsentrat yang lebih banyak dari hijauan. Oke, lanjut. 35. Defisiensi karoten bisa menyebabkan gangguan reproduksi seperti A. Terlambatnya ovulasi, B. Birahi tenang, C. Terbentuknya sistis folikel, D. Dapat menyebabkan kematian dini embrio, dan E. Semua jawaban benar. Jadi defisiensi karoten yang bisa menyebabkan gangguan reproduksi seperti apa? Jadi jawaban yang benar untuk soal 35 adalah E. Semua jawaban benar. Jadi opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D itu merupakan penyebabkan gangguan reproduksi akibat defisiensi karoten. Ya, itu baik terlambatnya ovulasi, birahi tenang, terbentuknya sistik folikel, dan dapat menyebabkan kematian dini embrio. Itulah akibat dari defisiensi karoten yang menyebabkan gangguan reproduksi. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 35 itu adalah E. Semua jawaban benar. Lanjut. 36. Anjuran karoten pada sapi peradara dan sapi laktasi yaitu A. 125 dan 300 mg per ekor per hari. B. 135 dan 350 mg per ekor per hari. C. 140 dan 350 mg per ekor per hari. D. 135 dan 320 mg per ekor per hari. Dan E. 120 dan 300 mg ekor per hari. Jadi anjuran karoten pada sapi peradara dan sapi laktasi itu yang benar itu adalah A. 125 dan 300 mg per ekor per hari. Oke, lanjut. Oke, nomor 37. Pak Ahmad Alwi membeli buku Agribisnis Ternak Ruminan Seperah. Pada halaman 30 terdapat penjelasan mengenai waktu yang tepat untuk kawin atau ovulasi. Apabila Pak Ahmad Alwi akan membuat soal pilihan ganda, maka pilihan jawaban yang harus ada adalah A. IB, B. Siklus, C. Birahi, D. Kastrasi, dan E. Inseminasi. Nah, ini termasuk jawaban soal yang host yang butuh penelaran. Nah, seperti inilah
kebanyakan soal-soal UP UKG ya. Nah, jadi nomor 37 itu jawabannya itu adalah kita intinya ini mengenai waktu yang tepat untuk kawin atau ovulasi. Nah, itu jadi jawaban itu yang ada dalam membuat pilihan soal pilihan ganda itu adalah apa? C. Birahi ya. C. Birahi. Jadi birahi itu adalah waktu yang tepat untuk kawin atau ovulasi. Oke, lanjut. 38. Panjang siklus birahi pada sapi adalah A. 21 hari, B. 30 hari, C. 35 hari, D. 40 hari, dan E. 15 hari. Jadi siklus birahi pada sapi itu adalah 21 hari. Jawab A. Oke, lanjut. Nomor 39. Persyaratan dalam mendirikan kandang yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut. A. Dapat memenuhi persyaratan kesehatan ternaknya. B. Mempunyai ventilasi udara yang baik. C. Efisiensi dalam manajemen pengolahan. D. Melindungi ternak dari pengaruh iklim dan keamanan dari pencurian. Dan E. Semua jawaban benar. Jadi persyaratan dalam mendirikan kandang yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Jadi jawaban yang benar itu adalah E. Semua jawaban benar. Jadi opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan dalam mendirikan kandang. Mengenai persyaratan kesehatan ternaknya, mempunyai ventilasi udara yang baik, efisiensi dalam manajemen pengolahan, dan melindungi ternak dari pengaruh iklim dan keamanan dari pencurian. Itu adalah persyaratan dalam mendirikan kandang yang perlu diperhatikan. Oke, lanjut. 40. Jarak bangunan kandang dengan perumahan minimal A 10 meter, B 20 meter, C 25 meter, D 300 meter, dan E 100 meter. Nah, jadi jarak bangunan kandang dengan perumahan minimal berapa meter? Nah, jawaban yang benar untuk soal 40 itu adalah A 10 meter. Paling minimal 10 meter. Jadi dalam membuat kandang itu minimal 10 meter dari perumahan. Oke, lanjut. 41. Dalam membuat lantai kandang, kemiringan lantai berkisar antara A 4-5%, B 2-5%, C 5-8%, D 5-10%, E 8-10%. Jadi jawaban yang benar untuk soal 41. Kemiringan lantai berkisar untuk kandang sapi itu adalah B 2-5%. Nah, jadi itu tingkat kemiringannya. Oke, lanjut. 42. Berapa dalam dan lebar selokan pada kandang sapi? Nah, ingat, berapa dalam dan lebar selokan pada kandang sapi? A. Dalam 5-10 cm dan lebar 30-40 cm. Dalam B. Dalam 10-15 cm dan lebar 40-50 cm. C. Dalam 15-20 cm dan lebar 35-40 cm. D. Dalam 8-15 cm dan lebar 35-40 cm. Dan E. Dalam 10-12 cm dan lebar 40-50 cm. Jadi jawaban yang benar untuk soal 42 dalam dan lebar selokan pada kandang sapi itu adalah A. Dalam 5-10 cm dan lebarnya 30-40 cm. Lanjut. Nomor 43. Pak Ahmad Alwi ingin memasang atap kandang sapi potong, di mana atap yang digunakan adalah atap seng. Berapa tingkat kemiringan atap tersebut? Nah, A. 15-20%, B. 20-25%, C. 25-30%, D. 30-35%, dan E. 35-40%. Jadi ini tingkat kemiringan dalam memasang atap kandang, di mana atapnya itu yang digunakan adalah atap seng. Jadi tingkat kemiringan atap itu adalah A. 15-20% ya.
Jadi itu untuk atap dengan menggunakan seng, ya. Jadi tingkat kemiringannya itu 15 sampai 20%. Nah, ada penjelasannya ini. Nah, asbes dan sen itu 15 sampai tingkat kemiringannya 15 sampai 20%. Kalau genting tingkat kemiringannya itu 35 sampai 45%. Nah, dan yang terakhir itu untuk rumbia atau alang-alang, tingkat kemiringan itu 25 sampai 30%. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 3 itu menggunakan atap sen dengan tingkat kemiringan 15 sampai 20 cm. 15 sampai 20%. Oke, lanjut. 4. Model atap yang cocok digunakan pada dataran rendah adalah A. Monitor, B. Semi monitor, C. Gabel, D. Sada, E. Permanen. Jadi model atap yang cocok digunakan pada dataran rendah itu adalah jenis apa? Modelnya seperti apa? Jawaban B. Semi monitor. Oke, lanjut. 45. Model atap gambar di bawah ini adalah, nah, perhatikan gambarnya. Nah, jadi model atap pada gambar di bawah ini adalah A. Monitor, B. Semi monitor, C. Gable, D. Sada, dan E. Permanen. Jadi mana kira-kira yang model apa pada gambar di bawah itu? Nah, jadi itu adalah jawaban yang benar itu untuk soal nomor 45 itu jawabannya itu adalah A. Monitor. Jadi ini adalah kandang dengan model atap monitor, ya. Jadi perhatikan itu gambarnya. Monitor. Ini benda seperti inilah namanya monitor. Nah, saya kasih penjelasan, saya kasih beberapa contoh. Nah, ini adalah model atap, ya. Model atapnya itu yang pertama itu yang model atap monitor, ya, yaitu yang ada pada tahun 45. Di sampingnya itu ada model semi monitor, ya. Sampingnya itu atap monitor semi monitor. Yang di bagian di bawah itu ada model sade, ya, sade. Nah, seperti itu, dan ada model atap gabel. Nah, jadi inilah model atap, ya. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama, jangan sampai ada soal seperti ini, ya, cuma diganti modelnya atau gambarnya, ya. Jadi ini jenis model yang harus ditahu, yang oh ini gambar semi monitor, ini model atap gabel, ini model atap sade, ini model atap monitor. Jadi harus diketahui semua, ya, gambarnya. Oh ini termasuk monitor, ini semi monitor, ini gabel, ini sada. Oke, lanjut. 46. Pak Ahmad Ali mengajarkan materi perkandangan pada kayu potong. Di dalam proses pembelajaran dijelaskan mengenai tempat pakan dan minum yang berada di tempat ternak terbuat dari kayu atau tembok dengan ukuran mengikuti lebar kandang. Apabila Pak Ahmad Ali akan membuat pilihan pilihan ganda, maka opsi jawaban yang harus ada adalah A. Ember, B. Kotak pakan, C. Tempat pakan, D. Drum plastik, D. E. Palungan. Jadi seperti ini lagi model soal ITS dan soal UP, ya, sebenarnya seperti ini, butuh penalaran dan ini termasuk dalam soal-soal yang sifatnya hoax. Nah, jadi untuk soal nomor 46 itu, ya, kata kuncinya yang kita lihat di sini itu adalah mengenai tempat pakan dan minum, ya, yang berada di depan ternak yang terbuat dari kayu atau tembok dengan ukuran mengikuti lebar kandang. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 26 itu adalah E. Palungan. Nah, jadi itu palungan itu adalah tempat pakan dan minum, ya, yang berada di depan ternak. Jadi untuk nomor 26 jawaban yang paling tepat adalah E. Palungan. Nomor 47. Perhatikan gambar di bawah ini. Ternyata termasuk jenis kandang apa? Nah, inilah kan, tolong perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah termasuk jenis kandang apa?
A. Kandang koloni, B. Kandang kelompok, C. Kandang individu satu baris searah, D. Kandang kelompok satu baris searah, dan E. Kandang individu satu baris berlawanan. Nah, ini perhatikan gambarnya itu. Jadi jawaban yang benar untuk soal 47, nah ini termasuk jenis kandang apa? Nah, itu jawabannya itu adalah C. Kandang individu satu baris searah. Nah, jadi gambarnya itu termasuk jenis kandang individu satu baris searah. Saya ulangi lagi, kandang individu satu baris searah. Oke, lanjut. 48. Kandang koloni kambing dan domba untuk 10 ekor bakalan umur 3-7 bulan diperlukan luas lantai A 5 meter persegi, B 6 meter persegi, C 8 meter persegi, D 10 meter persegi, E 12 meter persegi. Nah, jadi kandang koloni kambing dan domba untuk 10 ekor bakalan umur 3-7 bulan diperlukan luas lantai berapa? Nah, jadi jawabannya yang benar itu untuk soal 48 itu adalah A. Nah, jadi luas lantainya itu 5 meter persegi. Nah, ini pada koloni kambing dan domba untuk 10 ekor bakalan. Ya, itu jadi jawabannya itu luasnya lantainya itu 5 meter persegi. Nah, oke, ada pun penjelasan yang lain itu. Nah, ini. Untuk 10 ekor bakalan 3-7 bulan diperlukan luas lantai 5 meter persegi. Untuk 10 ekor bakalan umur 7-10 bulan, nah, 7-10 bulan diperlukan luas lantai 7,5 meter persegi. Nah, dan yang terakhir untuk 10 ekor betina dewasa atau calon induk umur lebih dari 12 bulan, nah, diperlukan luasan lantai itu 10 meter persegi. Ya, jadi itu untuk jangan sampai ada soal yang lain yang sama seperti ini modelnya, misalnya ditanyakan untuk 10 ekor bakalan umur 7-10 bulan atau 10 ekor betina dewasa atau calon induk, nah, diperlukan luas lantai. Nah, ini jawabannya ya. Jadi tolong perhatikan ya. Jadi untuk kalau umur 3-7 bulan, nah, diperlukan luas lantai 5 persegi. Kalau umur 7-10 bulan diperlukan luas lantai 7,5 meter persegi. Dan untuk 10 ekor betina dewasa atau calon induk lebih dari 12 bulan diperlukan luasan lantai 10 meter persegi. Oke, lanjut. Nomor 49. Kandang kambing dan domba untuk beranak dan menyusui berukuran A. Kandang beranak dan menyusui paling tidak berukuran 1,5 sampai 2 kali 1 meter persegi. B. Kandang beranak dan menyusui paling tidak berukuran 2,5 sampai 3 kali 1 meter persegi. C. Kandang beranak dan menyusui paling tidak berukuran 2 sampai 2,5 kali 1 meter persegi. D. Kandang beranak dan menyusui paling tidak berukuran 2-4 kali 1 meter persegi. Dan E. Kandang beranak dan menyusui paling tidak berukuran 2,5 sampai 4 meter kali 1 meter persegi. Jadi jawaban yang benar untuk kandang kambing dan domba untuk beranak dan menyusui itu berukuran, jawabannya itu adalah A. Ukurannya 1,5 sampai 2 kali 1 meter persegi. Jadi saya ulangi lagi, 1,5 sampai 2 kali 1 meter persegi. Oke, lanjut. Oke, kita masuk soal yang terakhir, soal nomor 50. Ya. Pak Ahmad Ali menjelaskan kepada peserta didik tentang tata letak lokasi kandang yang sebaiknya terletak pada tempat yang lebih tinggi dari lahan sekitarnya. Apabila Pak Ahmad Ali mau membuat soal pilihan ganda, maka jawaban pilihan yang wajib adalah A. Dataran tinggi, B. Kandang individu,
C. Kandang koloni, D. Kandang sejajar, D. Layout. Jadi mohon saya sampaikan lagi bahwa model-model seperti inilah yang model-model soalnya sering muncul di tes maupun di UP ya, yang betul membutuhkan penelaran untuk menyelesaikannya. Nah, ini termasuk ini adalah soal-soal yang sifatnya host ya. Jadi jawaban yang benar untuk soal 50 ya. Jadi kata kuncinya yang kita lihat di sini, lihat kata kuncinya itu adalah tentang tata letak lokasi kandang ya. Yang sebaiknya itu terletak pada dataran lebih tinggi dari lahan sekitarnya, tata letak lokasi kandang. Jadi jawaban yang benar apabila Pak Muallim ingin membuat soal pilihan kandang, maka jawaban pilihan yang wajib ada adalah E, layout ya. Jadi layout itu adalah mengenai tata letak lokasi kandang ya. Jadi itu. Jadi ini adalah suatu contoh model yang host, soal host nah yang betulkan penelaran. Demikian semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, and kepada teman-teman yang belum melaksanakan tes atau UP, nah, buat teman-teman guru peternakan khususnya yang mengampu bidang studi agribisnis atau jurusan agribisnis produksi ternak, atau bapak ibu yang mengajar bidang studi peternakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita share mengenai ini bisa membantu kepada teman-teman kita sesama guru peternakan. Siapa lagi kalau bukan kita sesama guru peternakan yang saling membantu. Jangan lupa tetap mendukung channel Gado-Gado supaya lebih berkembang lagi, dan mudah-mudahan kita semua itu bisa nantinya akan bernilai ibadah bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.